punya amanah, baiknya beli dinar dulu apa bayar amanah dulu? Kalau saya dua-duanya, Bunda. Amanah dibayar, dinar juga dapat. Ya, jadi memang kalau wajibnya sih lebih wajib ke bayar amanah dulu. Tetapi memaksakan diri mempunyai aset itu juga saat ini tidak kalah pentingnya gitu ya. Karena apalagi dengan situasi nanti kita menghadapi redenominasi yang rupiah itu disesuaikan, dihilangkan nolnya 3 angka ya. Jadi meskipun nanti nilainya mungkin masih sama, ya gorengan Rp1.000 itu jadi Rp1 kelihatannya sih lebih murah dan lebih sederhana. Tetapi kalau saya melihat itu nilai dari mata uang itu sendiri kayak sudah gimana gitu ya, ya munculnya adalah energi yang kurang bagus sebetulnya. Tapi kalau emas nilainya itu semakin mulia itu di mata nilai tukar pakai rupiah. Sebenarnya nilai emas itu dari dulu itu tetap sama. Dalam artian gini, satu dinar dulu 4,25 gram ya di zamannya Rasulullah. Dan sekarang pun ditetapkan sama beratnya 4,25 gram. Nilainya sebenarnya emas itu masih bertahan. Nah, kenapa kok sekarang orang-orang modern pakainya uang kertas, katanya lebih praktis dan lebih modern. Sebenarnya sejarah dari uang itu sendiri selalu menggunakan emas ya. Bahkan kisah dari pemuda Al-Kahfi ya tertidur di dalam sebuah gua yang 300 tahun lebih lamanya, dan ketika keluar dari gua itu ya mereka masih punya uang logam, dan ternyata logamnya itu adalah dinar emas gitu kan. Nah, kemudian dibuat beli. Ternyata orang-orang yang ada di pasar kaget, ini kan uang kuno, kenapa masih ada gitu kan. Ternyata si pemuda ini, 3 orang ini adalah orang-orang ajaib pilihan Allah gitu. Dan nilai emas itu masih diterima masyarakat pada saat itu meskipun sang pemuda ini sudah tertidur 300 tahun lamanya itu masih diterima karena nilainya itu masih sama gitu kan, meskipun uangnya adalah bentukannya adalah bentukan uang kuno gitu ya. Jadi nilai uang yang stabil itu adalah tetap ada di emas ya, tetap mulia daya simpannya. Dan kalau bunda-bunda semuanya belum memiliki emas, diusahakan untuk konsisten nabung. Mulai MR Gold itu 0,025 gram itu 100 ribuan, diusahakan ya. Uang 100 ribu satu bulan ibaratnya pasti semua punya gitu kan, semua pasti punya. Hanya tergantung dari kemauan kita bagaimana untuk mau menabungnya atau enggak gitu ya. Kalau saya, sarannya saya sih mending langsung diwujudkan dalam MR Gold. Nanti kalau sudah terkumpul banyak gitu kan, kan nilai MR Goldnya ini sendiri kan nilainya semakin naik ya. Kalau emas itu kan nilainya dibandingkan dengan nilai tukar rupiah itu pasti naiknya. Ya, untuk tahun depan sendiri diprediksi emas itu sekitar 3 juta rupiah per gramnya gitu. 3 juta rupiah dalam artian nanti kalau tahun depan jadi denominasi berarti sekitar 3.000 rupiah gitu ya. Seperti itu teman-teman. Dan bayangkan aja ya, uang ratusan ribu yang kita punya sekarang gitu yang di dompet 50-an ribu tiba-tiba nggak kepake lagi gitu karena uang kertas gitu kan. Kalau uang kertas tidak mau ditukar segera ya nilainya akan tetap seperti itu. Nah, teman-teman semuanya selamatkan diri dengan emas. Kalau tidak mau ya nanti kita akan terlindas gitu ya. Ibaratnya seperti itu, bukan terlindas gimana-gimana jadi bangsa penonton, jadi semakin kesenjangan itu akan semakin real ada kalau kita tidak mau menyelamatkan aset kita. Dan hadis Nabi itu tidak akan pernah tidak terbukti ya. Apa yang sudah Rasulullah prediksikan ribuan tahun yang lalu, akan tiba suatu masa di mana tidak akan ada lagi yang berharga kecuali yang kuning dan yang putih. Itu maksudnya emas dan perak ya. Doakan aja mudah-mudahan Pak Nas nanti PT Dinar Khairul Razikin mencetak pula dirham ya, karena yang saya lihat dirham ini belum terkondisikan dengan baik, masih dicetak oleh pihak-pihak luar yang komunitasnya masih kurang terjaga, tidak seperti yang ada di komunitas magnet rezeki ya. Nah, saya ke bawah barangkali ada yang bertanya lagi. Oke. Nah, kenapa kalau pas Asmaul Husna kok kurang lancar? Sinyalnya mungkin ya Bunda ya. Iya, mungkin
mungkin sinyalnya dari penerimaan kita masing-masing, atau juga mungkin dari Bunda Susanya pas belum sempurna sinyalnya. Dari Bunda Suci juga bagaimana menjaga istiqomah. Nah, ini menjaga keistiqomahan. Menjaga keistiqomahan itu yang namanya iman pasti naik turun. Ya, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa penyebab dari kenapa kita kok kurang bisa disiplin kata adalah salah satunya iman dan rasa tawakal yang naik turun. Nah, sefutur-futurnya insan magnet rezeki, jangan sampai turunnya jeglek nol atau di bawah garis minus gitu ya. Kan kita harus menjaga selalu level bahagia kita. Nah, salah satunya tadi yang menjaga disiplin kata, ngomongnya itu dilatih terus itu. Jangan sampai punya mindset misalnya Bunda Susan jualan yang namanya kapsul biodinar kok harganya mahal, padahal itu sebenarnya harganya murah. Tapi kitanya aja yang nggak mau beli gitu, karena dibilang nggak mau beli maka bilang alasannya adalah mahal ya. Nah, mindset mindset seperti itulah, apabila mindset dinar itu mahal gitu, semakin kita bilang bahwa segala sesuatunya mahal ya, maka akan semakin tidak terjangkau, tidak ekonomis buat diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita bermindset bahwa segala sesuatunya saya bisa jangkau gitu dan harganya terjangkau buat saya, ya, insya Allah itu bisa gitu. Dan istiqomahnya bagaimana? Misalnya rasa konsisten ya dalam hal apapun, entah dalam sholat, entah dalam itu mau pengajian, datang ke sini ya di ruangan Zoom privat RFFLOP. Nah, keistiqomahan itu ada di dalam diri kita, menimbulkan rasa cintanya dulu gitu. Menyukai segala sesuatu hal yang bisa kita rutinkan, menumbuhkan perasaan cintanya itu dulu yang bisa menyebabkan kita senantiasa istiqomah. Kalau teman-teman mencintai RFFLOP, maka insya Allah teman-teman semuanya akan hadir terus dari awal sampai akhir, rasanya bahagia meskipun kurang sehat tapi tetap menyimak terus sampai terakhir. Nah, itulah yang disebabkan yang menyebabkan kita bisa istiqomah. Tapi kalau tidak ada perasaan suka, perasaan bahagia, bagaimana mungkin kita bisa istiqomah di kajian magnet rezeki, hal apapun, kajian apapun gitu ya. Kalau kita sendiri perasaannya udah ya paling isinya ngaji gitu doang, nggak ada rasa cintanya ya. Begitu juga dengan perasaan cinta kepada Rasulullah gitu kan. Kalau kita mencintai Rasulullah, kalau kita ingin bersama dengan Rasulullah sampai nanti di surganya ketemu dengan Rasulullah, itu pasti kita akan timbul kembali semangat istiqomahnya gitu. Dan kita ingat-ingat apa teman-teman? Dengan perasaan cinta gitu kan. Ingat-ingatnya apa? Tentang kita pasti pulang. Umur kita mau sampai berapa sih gitu kan. Kalau kita nggak mau istiqomahkan belajar, kita tidak mau istiqomahkan hal apapun ya, hal yang baik ya, hal yang positif, itu mau sampai kapan gitu, mau di umur berapa kita akan memiliki kesadaran itu. Nah, ingat-ingat aja gitu ya, orang-orang yang sudah berada di dalam alam lain gitu, dengan melakukan apa ziarah kubur, teman-teman akan mengingat semuanya bahwa saya pasti pulang, saya juga pasti kembali ke hadiratnya Allah. Maka di situ teman-teman akan muncul rasa saya nggak boleh lepas kajian, saya nggak boleh berhenti, saya harus terus bergerak, saya harus terus menyebarkan kebaikan. Setiap orang itu punya kewajiban berdakwah, setiap orang adalah dai ya, karena Allah sendiri yang bilang gitu ya dalam surat Al-Asri ya, surat Al-Asri wal asri gitu, innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang bertakwa dengan kesabaran dan ya bertakwa dengan menyebarkan kebaikan, hak gitu kan. Nah, di sini adalah tafsirnya bahwa terjemahnya bahwa kita semuanya itu nggak akan berguna kalau kita tidak mau sabar dan tidak mau menyebarkan kebaikan yang hak gitu kan. Nah, lalu mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Allah sendiri sudah bersumpah demi masa ya wal asri gitu. Allah sudah melakukan sumpahnya bahwa kita mau ikutin apa enggak gitu.
menyebarkan kebaikan dengan takwa dan kesabaran, dan menyebarkan kebaikan dengan sesuatu yang hak, yang benar dari Allah, sisinya Allah. Segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah dan dari Rasulnya yang membawa. Itu seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bagaimana cara menjaga lisannya mulai hari ini supaya benar gitu kan. Nah, kalau teman-teman sudah berucap yang benar gitu sama suami, sama istrinya gitu kan, sayang, assalamualaikum, anakku yang baik gitu kan. Nanti ranah rasanya di sini juga akan merasa bahagia. Alhamdulillah hari ini aku berhasil memuliakan dan membahagiakan pasanganku. Langsung dapat jurus terumbu karangnya, triangle miracle-nya. Seperti itu. Ajaibnya juga insya Allah nanti segera dapat itu dengan terbiasa melatih diri untuk pembiasaan berkata-kata positif itu. Nah, langsung dapat kickback ya. Ya, suaminya jadi ajaib ya. Selamat ini buat Bunda Dini dari Magelang. Suaminya udah ajaib itu, udah selaras, sudah mulai kelihatan tanda-tandanya gitu kan. Sudah mulai penuh cinta kasih. Nah, insya Allah mudah semuanya. Mau rezeki apapun modelnya nanti teman-teman LOP-nya itu mudah semuanya. Asal teman-teman tidak berharap proses yang instan, karena timbulnya persoalan-persoalan yang ada di dalam diri kita juga tidak instan. Teman-teman terluka batinnya juga tidak instan gitu kan, tidak oleh satu atau dua orang gitu kan. Nah, itu mengikisnya itu perlahan. Nah, ketika kita melakukan usaha proses yang perlahan itu, nanti lama-lama perisai rezekinya akan terbuka. Semua LOP mudah merealita ya, alhamdulillah. Ya, tidak ada yang bertanya lagi nih teman-teman ya, saya cukupkan aja ya supaya nanti teman-teman bisa istirahat dengan nyaman, lebih gasi tidurnya. Dan saya mau kasih tahu buat teman-teman semuanya ada surprise. Nah, surprise-nya apa itu ya? Kemarin saat SHMR tanggal 8 MR ulang tahun dirayakan se-Indonesia Raya rame. Nah, Bunda Arta juga mau ulang tahun. Ulang tahunnya kapan? Ayo, ada yang tahu kapan Bunda Arta ulang tahunnya? Ayo. Bukan saya, ulang tahunnya sama Bunda Susan juga. Kapan? Ayo. Ada yang tahu nggak? Masih ingat kapan? Teman-teman jangan mengikuti kami dari awal ya. Kapan teman-teman mulai masuk ke ruangan RFFLOP ini? Tanggal bulan tahunnya? Siapa yang mau jawab nih? Nanti dapat hadiah kalau bisa jawab. Apa udah pada bubuk nih ya? 24 bulan 11, Bunda. Ya, keren. Benar, Rosnida. Tepuk tangannya. Tanggal 17 bulan 11 tahun 2023. Ya, artinya umurnya Bunda Arta 3 tahun. Masih imut-imut semuanya ya. Nah, nanti insya Allah tanggal 16-nya ya, Minggu malam Senin, kita mau kasih hadiah Zoom buat teman-teman semuanya, gratis ya. Jadi ini adalah bonus buat teman-teman yang istiqomah belajar. Nanti flyernya insya Allah besok turun ya, dan free buat semua grup-grup reguler, dan otomatis dong ada hadiah bonus istimewanya juga ya. Bonusnya apa? Lihat flyernya aja besok ya. Jadi tanggal 16 malam Senin itu kita akan ada Zoom yang namanya, judulnya adalah membahas tentang rumus kekayaan. Wah, mau nggak? Mau tahu nggak nih rumus kekayaan? Siapa yang mau kaya? Angkat tangannya, katakan saya. Mau saya, Bun. Hadir ya, dan kasih tahu teman-temannya, karena ini Zoom-nya adalah Zoom free, bebas. Siapapun yang mau hadir silahkan masuk nanti ke ruangan Zoom spesial miladnya Bunda Arta yang ketiga tahun ya, tanggal 16 hari Minggu besok. Nah, seperti itu. Nanti tadi saya sudah bikin flyernya, cuma tanggalnya belum tepat gitu ya, belum saya koreksi perbaiki, dan insya Allah nanti besok teman-teman bisa melihat kembali bagaimana jadwalnya. Jamnya sih tetap ya, kita malam hari supaya teman-teman sudah free kantor, sudah free pekerjaan rumah jam 19.30 malam Senin ya. Judulnya adalah rumus kekayaan, dan ada bonus e-booknya nanti buat teman-teman yang hadir di ruangan Zoom-nya. Oke, siap hadir ya teman-teman semuanya? Semuanya siap kayak? Coba mana semangatnya, siap kayak?
Ya, Siap. Yakin bisa kaya semuanya? Yakin yakin bisa. bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepuk tangannya buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Silakan Bunda Susan untuk closing dan doa kafaratul majelisnya ya. Ya, alhamdulillah untuk merayakan milad ya, milad Arta. Bismillah, ada hadiah spesial dari saya 5 orang Bunda Pita. lima orang nanti untuk bisa ditransfer saja ya biar mudah. Mungkin bentuknya kuota dan lain-lain ya. Mungkin nanti diatur saja Bunda Pita untuk acaranya kapan akan diadakan. Kemudian bisa untuk menarik teman-teman yang bukan di grup ini aja ya, biar pada bergabung semua. Ya Bismillah. Sahabat semua, bersyukur sekali malam hari ini lancar seluruhnya, walaupun mungkin ada tadi ya ada Asmaul Husna dan lain-lain yang belum lancar, tapi kalau yang saya merasakan ini lebih baik ya dari yang kemarin. Bismillah, selanjutnya makin baik kembali. Allah mudahkan langkah-langkah kita dan juga semakin dimudahkan teman-teman memahami ilmu MR ini dan juga tidak terpaksa ya di dalam melakukan riyadhah ini, karena apa? Ini sudah jadi habit gitu ya, sudah jadi gaya hidup kita. Seperti halnya saat kita mengalami ada tumbukan, tidak usah kita tolak dengan mengeluh, marah, ya uring-uringan gitu ya, atau gembremeng gitu ya, bukan. Tapi adalah dengan cara menerima. Wow, keren. Jadikan itu sebagai ajang untuk kita bersenang-senang pula. Alhamdulillah sebentar lagi nih apa ya LOP-nya akan sudah terwujud gitu kan. Apa saja nih teman-teman LOP-nya. Jadi itu tanda-tandanya dari keajaiban yang sudah mulai terlihat hilalnya, terlihat tanda-tandanya, ditandai dengan ada tumbukan. Disitulah nanti untuk bisa dibuka dengan mudah, semudah membuka bungkus permen. Sebenarnya mudah kan gitu ya. Teknik-tekniknya kemarin di grup sebelah ya, terapi syukur sadar nafas sudah dipraktekkan, dan bismillah teman-teman bisa juga mempraktekannya di rumah. Kemudian berjamaahnya ada di Rabu malam Kamis. Sekarang ini pun teman-teman tadi saya bimbing untuk bisa bagaimana merasakan apa saja yang sekarang tidak nyaman dirasakan, tidak usah ditolak dengan marah ataupun menyalahkan ataupun mengeluh, aduh dan lain-lain, tidak. Rasakan, nikmati di situ, kemudian diberikan ada rasa syukur, maka nanti yang tidak nyaman itu menjadi mencair, menjadi transparan, menjadi melarut dan mengalir keluar dari tubuh teman-teman semua. Bismillah ya, selanjutnya lebih nyaman kembali, lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia dan lebih bercahaya. Terima kasih kebersamaannya pada malam hari ini, begitu sangat berarti ya bagi saya, bagi Bunda Pita dan bagi kita semua seluruhnya, karena ini adalah data baru gitu ya, memberikan ada rekaman baru di kuantum kita yang semakin selalu di-upgrade semangatnya, selalu ditambah kebaikannya dengan membaca Al-Quran dan dengan zikir-zikir yang lain. Bismillah, Allah ridhoi, kita semua membawa bekal yang terbaik selama di kehidupan ini nanti hingga nanti di kehidupan yang selanjutnya. Luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.